Nilai adalah sebuah komponen penting di dalam pengajaran. Benarkah begitu? Yuk kita lihat apa sih sebenarnya fungsi sebuah nilai di dalam kelas. Pertama, kita bisa menggunakan nilai sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan kepada murid itu dan orang tuanya sejauh mana perkembangan dia di dalam kelas. Yang kedua, nilai bisa menjadi bahan evaluasi untuk menunjukkan apa saja yang telah dicapai oleh murid. Dan yang ketiga, nilai bisa memotivasi murid untuk belajar lebih giat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Tapi, ada beberapa hal yang dianggap orang sebagai fungsi nilai, padahal bukan. Apa saja? Pertama, nilai janganlah dipakai sebagai alat kompetisi untuk membanding-bandingkan antara satu murid dengan murid yang lain. Jika ingin menumbuhkan jiwa kompetitif anak, maka kirimlah mereka ke ajang-ajang perlombaan misalnya. Yang kedua, nilai tidak boleh diberikan karena anak mengerjakan sesuatu hal yang baik yang tidak berhubungan dengan pelajaran, atau juga kita tidak boleh mengurangi nilai anak karena dia melakukan hal yang buruk yang sekali lagi tidak berhubungan dengan pelajaran. Dan yang terakhir, nilai hanya menggambarkan apa yang terjadi di saat ini. Nilai tidak bisa menentukan apa yang terjadi di masa depan, apakah dia jadi lebih pintar atau jadi tidak lebih pintar, atau akan sukses atau tidak ada hubungannya dengan nilai. Berdasarkan hal-hal ini, maka kita bisa tahu apa saja kesalahan-kesalahan yang biasa dibuat orang dalam memperlakukan nilai. Pertama, menilai latihan soal sebelum ujian. Itu nggak penting. Seberapa nggak pentingnya? Kita lihat. Ini adalah gambaran skema bagaimana murid belajar di kelas. Awalnya, seorang anak tidak bisa atau belum mengerti pelajaran. Kemudian guru memberikan latihan soal. Setelah mengerjakan latihan, jika kita nilai, maka kalau semua jawabannya benar, kita memberikan nilai 100, kita bisa menganggap bahwa anak tersebut sudah bisa atau sudah mengerti. Namun, jika kita memberikan nilai yang belum 100%, maka kita bisa bilang bahwa anak tersebut belum mengerti, tapi yang kita lakukan adalah kita membahas soal tersebut, dan setelah itu kita menganggap semua murid sudah bisa, walaupun mereka tidak mencoba mengerjakan itu kembali. Masalahnya, nilai yang sudah ditulis akan tetap segitu, dan anak akan merasa bahwa dia memang tidak bisa dalam pelajaran tersebut. Nilai tersebut tidak bisa berubah menjadi 100. Walaupun setelah dibahas, mungkin dia sudah mengerti, tapi tidak diberikan kesempatan untuk mencoba latihan itu kembali. Ini yang seharusnya dilakukan. Jika seorang anak tidak bisa, maka diberikan latihan, dan jika jawabannya belum benar semua, maka guru harus memberikan feedback, umpan balik atau masukan dari hal-hal yang masih salah, karena saat itu anak masih berada di posisi tidak bisa atau belum bisa. Mereka harus mengerjakannya kembali, dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai akhirnya semua jawaban menjadi benar, dan kita bisa anggap bahwa dia sudah bisa. Kita bisa yakin kalau dia sudah bisa dengan cara seperti ini. Ini adalah konsep di dalam apa yang disebut mastery learning alias belajar tuntas. Konsep ini mengatakan bahwa semua anak bisa dan mengerti kalau kita berikan waktu untuk mencoba kembali dengan diberikan masukan atas kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, menggabungkan beberapa skill menjadi satu nilai itu aneh. Seberapa anehnya? Kita lihat lagi.
ini adalah ujian matematika, maka dalam ujian tersebut, karena inilah ujian akhir semester misalnya, ada beberapa topik yang diujikan. Pertama, misalnya ada pelajaran soal bangun ruang. Seorang anak mungkin tidak masalah dengan jenis soal seperti ini, maka dia bisa mengerjakannya dengan baik. Ada juga soal mengenai pengukuran. Anak tersebut juga bisa mengerjakannya dengan baik. Namun, di kertas yang sama, ada juga soal statistika, di mana seorang anak ini masih belum mengerti, dan ada soal mengenai aljabar, di mana anak tersebut juga masih belum bisa mengerjakan dengan baik. Nah, jika nilainya sudah keluar, nilai ini menggambarkan apa? Nilai ini hanya menggambarkan bahwa anak tersebut dianggap sudah lumayan bisa dalam hal matematika. Namun, nilai ini tidak menggambarkan kedua hal yang sebenarnya dia masih belum mengerti. Dan ini tidak berguna untuk mengembangkan kemampuan siswa secara utuh. Lalu bagaimana cara yang lebih baik? Lebih baik setiap topik dipisahkan, sehingga dengan begitu kita bisa melihat dengan jelas topik apa yang masih belum dimengerti oleh seorang murid, dan kemudian kita bisa memberikan kesempatan untuk mengulangnya, mengulang belajarnya, dan bahkan yang ketiga, membuat rata-rata nilai dari semua nilai-nilai yang sudah dicapai anak itu jahat. Jahatnya seberapa sih? Jahatnya seperti ini contohnya. Misalnya ini adalah tabel nilai-nilai seorang anak. Biasanya nilai-nilai dari kelas 4, 5, dan 6 akan digabungkan untuk mendapatkan nilai akhir sebelum seorang anak lulus dari kelas 6. Kita lihat masalahnya dari sini. Pertama, kalau kita melihat hasil ulangannya, ada kecenderungan progres yang baik. Dari awalnya kurang bagus, lama-lama menjadi bagus. Kenapa bisa seperti ini? Bisa saja kalau misalnya di kelas 4 dia kurang suka gurunya, atau di kelas 6 dia punya teman-teman yang membantunya, atau mungkin seiring berjalannya dengan waktu, dia semakin mengerti pelajaran yang diberikan. Kalau kita bicara soal pelajaran bahasa misalnya, pelajaran di kelas 4, 5, dan 6 sebenarnya saling berhubungan. Dari awalnya hanya membuat kalimat, menjadi membuat paragraf, lalu menjadi membuat tulisan yang lebih panjang. Semua ini saling berhubungan, dan nilai di kelas 6 yang cukup tinggi ini menggambarkan bahwa sebenarnya apa yang diajarkan di kelas 4 dan kelas 5 akhirnya bisa dia mengerti. Walau mungkin mengertinya agak telat. Tapi kita harus mengapresiasi hal ini. Apa yang terjadi di tabel ini? Di akhir dia hanya mendapatkan nilai 75. Padahal dia layak mendapatkan nilai 90. Masalah kedua adalah di sini. Jika kita melihat, latihan atau PR dinilai juga dan diperhitungkan walaupun persentasenya lebih kecil. Masalahnya, seperti yang kita sebut sebelumnya, dalam latihan dan PR, anak-anak belum sepenuhnya mengerti pelajaran. Tidak sepantasnya bagian itu dinilai dan dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata nilai. Seharusnya yang dijadikan acuan adalah hanya hasil ujiannya saja, karena itu adalah hasil pemahaman dia terakhir kali. Masalah ketiga ada di sini. Memang benar bahwa sikap perlu diajarkan di dalam kelas dan perlu dinilai, namun tidak seharusnya nilai sikap mempengaruhi nilai akademik. Seperti dilihat di sini, nilai ulangan yang cukup baik akhirnya menjadi turun karena nilai sikap yang rendah. Nilai sikap harus dipisahkan dari nilai akademis, karena nilai sikap adalah hal yang tidak berhubungan dengan nilai akademis. Cara mengenai menilai hal yang tidak nyambung, kadang tugas-tugas diberikan dengan penilaian yang tidak nyambung juga. Contohnya seperti ini. Jika dalam pelajaran matematika terdapat tugas presentasi, maka biasanya guru menilai 3 hal ini. Kreativitas pembuatan slideshow-nya, perhitungan matematikanya sendiri, dan cara mempresentasikan tugasnya. Masalahnya, 2
dua hal tidak berhubungan dengan pelajaran. Kreativitas dan presentasi tidak berhubungan dengan matematika, dan bahkan seringnya tidak diajarkan di dalam pelajaran matematika itu. Jika kita tidak mengajarkan bagaimana melakukannya dengan baik, maka tidak sepantasnya kita menilai hal itu. Nilailah hanya hal yang berhubungan dengan pelajaran. Sekian dari saya, selamat belajar, semangat mengajar.